melakukan pembangkangan terhadap Mangkurat I, menentang semua kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat. Kira ada nggak sih Pak tradisi atau kebiasaan unik yang memang dari dulu sampai sekarang itu masih ada di sekitar Pasar Kartosuro itu? Ya, rampok macan. Wah, apa itu Pak rampok Rampok macan? macan itu pertarungan jadi adu macan sejak dulu, bahkan akhirnya juga diikuti Belanda. Itu adalah pusat perekonomian lah. Pasar Kartosuro tetap menjadi ingatan sejarah bagi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngenjing Pak Anang. Ya, sugeng ngenjing. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat concern di bidang ini ya, sejarah dan budaya, terutama di bidang perkembangan pasar di Indonesia ataupun di Kartosuro secara khususnya, yang akan jadi tema pembicaraan kita hari ini ya Pak. Sebelum kita mulai nih untuk pembahasannya, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu beliau Bapak Anang Haris Himawan SAG MPD. Beliau kelahiran Semarang 29 Juni 1973 dan merupakan alumni dari S2 Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Ya Pak ya. Kemudian saat ini beliau juga sebagai salah satu staf pengajar di FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta dan di Fasya UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian beliau ini juga salah seorang penggiat budaya dan menjadi CEO di Rumah Sejarah Indonesia. Nah, untuk itu langsung saja ya kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait tentang sejarah pasar-pasar di Kartasura sendiri. Oke, Pak, bagaimana sih Pak perkembangan pasar-pasar di Kartasura dari waktu ke waktu? Ya, pasar Kartosuro atau bandar. Dulu nggak ada kenal pasar, nggak ada. Adanya bandar. Itu nggak bisa lepas dari sejarah perdagangan Solo. Dari perdagangan Solo nggak bisa lepas, karena memang Solo ini adalah bagian dari bagian dari hulu, ya, wilayah hulu dari pesisir utara. Dari pesisir utara yang disebut dalam prasasti Canggu tahun 1358 itu ada 44 bandar dari Gresik sampai pintu masuk Bengawan Solo, yakni di Bandar Semanggi. Jadi Bandar Semanggi itu pintu masuk, pintu utama dari wilayah utara. Dari wilayah utara. Nah, kalau di luar area Solo gitu, itu Bandar Semanggi itu adalah termasuk pintu masuk, maka ada lagi bandar-bandar yang ada di area Solo Raya. Di area Solo Raya itu ada, dimulainya ya dari Bandar Semanggi tentunya, karena itu adalah pintu masuk penghubung antara wilayah pedalaman selatan yang dihubungkan oleh Bengawan Solo dengan wilayah pesisir utara sampai Gresik, kemudian Tuban dan sebagainya. Terus kemudian di wilayah Solo ini itu ada kurang lebih 8 bandar dagang. Itu belum terhitung Kartosuro. Kalau dengan Kartosuro itu berarti ada 9. Oke, kalau dalam sejarah perkembangannya itu adakah tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukannya, Pak? Pembentukan pasar-pasar, terutama yang ada di Kartosuro sendiri. Kalau Kartosuro ya nggak bisa lepas dengan sejarah Mataram Kartosuro, karena Mataram Kartosuro ini adalah pindahan dari Mataram Pleret yang sebelumnya Mataram Islam ini itu
berada di Alas Mentau yang kemudian dikenal dengan Kota Gede. Di Kota Gede kemudian karena sesuatu hal ya konflik, kemudian juga kepentingan ekonomi, maka kemudian Amangkurat I atau Raden Sayyidin putra Sultan Agung ini memindahkan ke Kerto namanya. Kerto itu sebelah selatan Pleret. Nah di situ nggak lama setelah konflik dengan Pangeran Alit ya, saudaranya sendiri itu yang dibantu oleh kelompok-kelompok oposisi termasuk yang ada di Kajoran Pedi sekarang, Kajoran Klaten. Itu kemudian melakukan pembangkangan terhadap Amangkurat I, menentang semua kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat. Sampai-sampai Pansgoms itu dari dia termasuk pejabat Batavia yang ada di Mataram menyebut dalam catatan graf bahwa telah terjadi pembantaian 6.000 ulama ya di alun-alun Pleret. Jadi itu. Nah, kemudian setelah terjadi konflik berkepanjangan sampai kemudian peristiwa Trunojoyo itu, Pleret kemudian sudah tidak layak disebut pusat pemerintahan yang kemudian dipindah ke Mataram. Jadi nggak bisa lepas itu untuk pasar, bandar nggak bisa lepas gitu. Jadi memang ada sejarahnya ya, dari Keraton Kartosuro sendiri kan berdekatan juga dengan pasar Kartosuronya ya Pak ya. Memang terbentuknya seperti itu ya. Berarti kalau seperti itu bagaimana pengaruh pasar secara umum terhadap perekonomian lokal dan masyarakat di sekitarnya Pak, baik zaman dahulu sampai dengan sekarang itu? Ya pengaruhnya sangat urgen sekali. Jadi saya ibaratkan nanti bisa dilihat di PPT kan, spiritualisme pasar itu kan dari yang namanya ada filosofi semesta, jadi mikrokosmos, hubungan antara individu dengan individu dengan alam dan sekitarnya gitu. Kemudian pasar ini ibaratnya adalah dunia makrokosmos gitu. Pembangunan pasar di era dulu, era monarki itu nggak bisa nggak bisa menyimpang dari yang namanya pakem. Semuanya mengikuti pola antropomorfis keraton-keraton sebelumnya. Jadi pusat pemerintahannya sampai saat ini kayak Kasunanan itu yang tahun 1750-an itu nggak bisa lepas dari tata kota dari Mataram, Pleret, Kota Gede. Ada toh perbedaan itu biasanya terkait dengan masalah lahan, misalkan alun-alun selatan. Hasil penelitian BRIN, Pleret memang nggak punya alun-alun selatan, sebabnya di sebelah selatan itu sudah Segoroyoso, jadi kolam. Kemudian sebelah selatannya lagi itu Krapyak, hutan Krapyak itu artinya tempat berburu. Jadi kalau ada nama Krapyak itu berarti dulu hutan tempat berburu raja. Berarti memang lokasi itu sangat ditentukan oleh kontur lingkungan sekitar ya Pak ya. Jadi kalau yang samping-sampingnya itu ada hutan, kemudian ada danau, ya tetap nggak bisa nih kita mau buat lokasi untuk pasar ataupun untuk tempat berinteraksi ya. Nah, pasar itu sejak dulu bahkan akhirnya juga diikuti Belanda. Itu adalah pusat pusat perekonomian perekonomian transaksional, akhirnya menghadapnya ke utara. Oh gitu ya. Ya makanya kan kayak di Kartosuro inilah. Kalau Kartosuro bedanya dengan Pleret, Kartosuro punya alun-alun yang sekarang itu di salah satunya ya di depan Indomaret itu kan
Itu alun-alun ke selatan tuh, alun-alun selatan. Itu dulu dipakai untuk salah satunya tradisi keraton sejak di mana ya, di Kota Gede ya. Itu namanya rampok macan. Wah, apa itu Pak rampok Rampok macan? macan itu pertarungan, jadi adu macan. Nah, rampok macan itu adu macan, kemudian juga ada apa namanya, Sima Maesa. Artinya Sima Maesa itu macan dengan banteng, macan dengan manusia itu apa namanya, menjadi tradisi itu. Jadi untuk sebagai tempat mengadu hewan atau sambung gitu pokoknya ya? pertunjukan apapun terkait dengan nanti hubungannya nanti dengan hari-hari besar gitu, itu di alun-alun selatan. Kalau alun utara itu untuk pusat transaksional di sana gitu. Oh iya ya. Kembali ke pasar nih Pak. Tadi kan pasar memang lokasinya di daerah selatan ya. Kalau untuk daerah utara ya. Nah di daerah utara tersebut memang di setiap daerah itu memang kebanyakan di daerah utara ya letaknya pasar itu nggih. Iya, sejak dulu. Anda lihat Klewer itu kan utara. Ya, betul. Iya kan, ya, betul kan. Klewer. Kemudian semua pasar kita harus ingat, pasar itu bandar. Ciri-ciri bandar dagang itu adalah satu, ada sungai. Karena dulu jalur darat belum ada. Ya ada, tapi hanya bisa dilalui untuk kuda, andong dan sebagainya. Tapi untuk lalu lintas perekonomian, transportasi manusia antar daerah, perdagangan dari pedalaman sampai ke pesisir, itu semua jalur sungai. Ya, makanya kan pasar Kartosuro ini dekat sekali dengan sungai. Nah, pertanyaannya di manakah sungai itu? Di mana Pak sungainya? Nah, itu sungai bawah tanah kah atau gimana Pak? Saat ini mungkin sudah ditutup. Oh gitu. Saya ini sementara menduga bahwa sungai itu adalah tidak lain aliran dari Merapi. Kemudian ada lagi aliran dari Merbabu. Aliran dari Merapi itu dimungkinkan adalah Kaliworo yang saat ini alirannya dibuang oleh Belanda melalui Kali Dengkeng. Nah dulu Kaliworo itu masuknya melalui aliran yang saya duga ini sudah menjadi jalur trotoar depan Kopassus itu. Karena alirannya masuk ke wilayah Kopassus. Yang dulu itu adalah hutan Kerapyak yang saya sebut itu. Jadi di Kopassus itu ada namanya Kerapyak Giriwoyo. Sejarahnya panjang sekali ya Pak ya. Iya, di situ untuk berburu raja. Oh ya. Berarti kalau adanya sebuah pasar itu kan seperti kita tahu pasar Kartosuro itu kan sebenarnya sudah pernah melalui proses renovasi atau revitalisasi pada tahun 90-an nggih Pak? Kurang lebih. Iya, kemudian sampai dengan sekarang, tapi sampai sekarang belum ada rencana untuk revitalisasi kembali? Belum ada nggih. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tradisi atau kebiasaan unik yang memang dari dulu sampai sekarang itu masih ada di sekitar pasar Kartosuro itu? Ya, kalau tradisi itu tentu ada. Ya, meskipun tidak secara khusus. Ya, salah satunya ya paling tidak sekaten. Sekaten. Sebelum pindah ke Solo pun sudah ada namanya sekaten. Itu tradisi tahunan. Yang jelas itu. Itu ada lah sekaten itu. Kalau sekarang nih kan sudah banyak berkembang makanan-makanan yang kekinian ya Pak ya. Tapi kalau di Kartosuro sendiri mungkin ada nggak yang makanan khas yang memang bisa ditemui di sana, tetapi mungkin di pasar yang lain kita tidak bisa ketemu nih makanan yang seperti itu atau produk-produk yang seperti itu gitu Pak? Tidak ada penyebaran itu karena aspek penyebaran. Jadi penyebaran budaya itu semakin ke sini itu semakin
besar gitu ya. Iya itu. Kalau dulunya mungkin ini khas ini brand, kayak misalkan lah Bandar Kabanaran atau Bandar Lawean, itu brandnya itu adalah kain dan batik. Iya. Kemudian Bandar Arab, ya kan? Dulu brandnya adalah ternak, ya kambing, ya ayam, ya sapi, gitu kan. Kemudian Bandar Jungke. Nah, Jungke ini kenapa disebut Jungke? Karena itu adalah terminal Jung untuk menampung dagangan yang dari Mbaya, dari wilayah Klaten itu kan. Jadi ditampung di situ oleh pedagang perantara, baru kemudian dibawa ke Bengawan Solo. Oh, ya, Pak. Kemudian kalau di Pasar Kartosuro sendiri itu apakah ada seperti kegiatan-kegiatan khusus yang memang diadakan di momen-momen tertentu gitu Pak? Kalau kita tahu di pasar gede itu kan ada grebek Sudiro ya kalau saat menjelang Imlek seperti itu. Nah kalau di Pasar Kartosuro sendiri ada nggak kayak seperti kebiasaan yang memang selalu dilaksanakan tiap tahunnya? Tiap tahun sepanjang pengetahuan saya nggak ada. Dulu Kartosuro itu aja pakai sekaten karena sudah pindah ke Desa Solo, Palian Nagari namanya istilahnya. Jadi perpindahan pusat pemerintahan itu atau pusat politik itu namanya Palian Nagari itu sudah tidak ada. Dan sekaten semuanya sekarang terpusatnya ya di pusat pemerintahan yang baru hingga sekarang, Kasunanan Solo. Ya, berarti kalau untuk menghidupkan kembali seperti sejarah masa lalu Pasar Kartosuro, kita seperti kembali ke belakang untuk melihat masa lalunya gitu ya, belum ada usaha dari pemerintah kabupaten ya. Ya belum. Karena untuk mengembalikan atau merekonstruksi tata kota Kartosuro, kemudian wilayah lahan-lahan tata ruang air Bengawan Solo misalkan, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, dampak sosial, dampak ekonomi yang tidak kecil, karena memang itu prosesnya memang panjang ratusan tahun, sehingga kalau masyarakat memang perlu ada penjelasan, penerangan itu. Gitu. Sebenarnya bisa direkonstruksi gitulah ya. Alun-alun misalkan, alun-alun utara, alun-alun Kartosuro itu mana tuh, Mataram Kartosuro ya, pasar itu masuk alun-alun. Kemudian di seberang alun-alun itu ada benteng Belanda tuh. Ada benteng VOC ya, sebelum kemudian diakuisisi Belanda 1799. Jadi saat terjadi pemberontakan Untung Suropati ya, sejak pindah ke Kartosuro itu VOC bangun benteng berhadapan ya persis seperti yang di Kasunanan itulah. Kalau sekarang masih ada sisa-sisa peninggalan sejarah bentengnya itu nggak Pak? Di mana? Yang di seberang Pasar Kartosuro tadi itu. Perlu ekskavasi. Ada ya. Ada. Tapi untuk bangunannya itu sudah tidak ada. Tapi mungkin petilasannya beberapa petunjuk lah itu di mana itu. Yang dugaan saya yang di Kecamatan Kartosuro itu. Atau kalau toh mundur ke utara ya, di mana Markas Angkatan Udara itu ada Sumatera itu. Oke, jadi selain itu adakah tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh Pasar Kartosuro untuk lebih berkembang lagi nih Pak? Ya kalau tantangan jelas mesti ada, ya, karena Kartosuro ini titik pertemuan dari arah Klaten, Jogja, kemudian dari arah Semarang. Nah, titik pertemuan itu biasanya di situ terjadi namanya eskalasi persaingan. Jelas itu. Ya, betul. Walaupun dia memang tempatnya sangat strategis sekali ya Pak itu, ya. dibandingkan
Klewer dibandingkan pasar Sukoharjo yang di wilayah selatan. Ya lebih strategis. Kartosuro itu pendapatan pasar Sukoharjo kota dengan Kartosuro aja kalah. Sebenarnya ini masih bisa dikembangkan lebih lagi ya Pak ya. Lahannya kalau ya itu tadi loh. Kalau kita kembalikan ke tata ruang masa Mataram, pasar Kartosuro tidak sekecil sekarang. Oh ya, tapi sekarang lokasinya sudah ditempati oleh banyak bangunan gitu nggih Pak. Karena memang wilayah Kopassus komplek itu kan sebenarnya wilayah punya keraton. Punya keraton itu. Di dalam itu masih ada sisa peninggalan pesanggrahan yang dibangun era Pakubuwono ke-9. Jadi pesanggrahan itu di atas bukit namanya Giriwoyo. Disebut Giriwoyo karena datarannya tinggi dulu. Kemudian dikelilingi kolam dano gitu. Dan masih ada kandang, bekas kandang kuda, kandang menjangan. Makanya di situ namanya kandang menjangan. Karena betul. Memang saat Pakubuwono mau berburu, rusa-rusa itu dilepas. Oh ya. Kalau yang kita tahu saat ini kan terutama untuk yang generasi muda kan taunya Keraton Kartosuro ya lokasinya di satu tempat yang itu cukup kecil gitu nggak Pak ya. Padahal sebenarnya sudah digunakan untuk hal yang lain dan masih sangat besar sebenarnya ya. Keputren itu kita harus cari Keputren. Yang ada kan toponimnya ada itu Sitinggil, Kampung Sitinggil ada, Kampung Sanggrahan ada. Yang belum ada ini Keputren. Nah, kalau keraton yang ini itu adalah dari hasil penelitian BRIN itu juga adalah Mbaluarti. Oh, Mbaluarti yang di Solo itu Pak? Beda ya? Itu istilahnya kan komplek Mbaluarti. Komplek Mbaluarti. Di mana-mana ada, di Jogja juga ada komplek Mbaluarti. Mbaluarti sendiri itu artinya apa sih Pak? Ya ini sanggrahan istilahnya ya. Pertemuan inilah raja dengan beberapa abdi dalem. Mbaluarti itu kayak bangsal. Berarti kalau abdi dalem itu tinggalnya di daerah Baluarti itu? Iya, tempat tinggal di Baluarti itu. Kemudian ada yang di Kepatihan misalkan kan begitu. Kan ada kan kampung Kepatihan ada kan. Nah, itu komplek-komplek para pejabat. Sebenarnya keraton itu sangat besar sekali ya. Itu enggak. Dan bahkan nama-namanya masih digunakan sampai sekarang ya Pak ya, Kepatihan. Saya lihat itu di seberang jalan raya ini loh yang dekat kita keluar dari Pucangan itu. Iya. Itu kan ada tulisan alun-alun. Jadi memang daerah alun-alun situ sampai arah barat dari Pasar Tosuro sampai arah barat itu. Oke, menarik sekali Pak. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa tahu sejarahnya bagaimana Kartosuro sendiri, Pasar Kartosuro sendiri. Kemudian, nah kalau seperti itu bagaimana masyarakat lokal saat ini memandang Pasar Kartosuro Pak dalam konteks budaya dan tradisi mereka? Ya, untuk saat ini saya lihat gaung Pasar Kartosuro dulu dengan saat ini beda. Saat ini gaungnya lebih pada klewer gitu. Pasar Kartosuro tetap menjadi ingatan sejarah bagi yang memang dia minat untuk terkait dengan hal-hal yang sifatnya sejarah. Tapi kalau untuk yang kekinian ya gaungnya kalah dengan klewer, tidak ada apa-apanya. Begitu. Tapi kalau dari aspek strategisnya ya strategis Kartosuro meskipun sekecil itu. Nah itu berapa miliar tuh per tahun dibandingkan dengan tadi ya Pasar Sukoharjo yang sebenarnya gitu. Itu bahkan ada pernah dulu suara bagaimana kalau Kartosuro dikembalikan kepada asalnya, bisa dibikin kota administratif sendiri gitu. Tapi kan ya Sukoharjo pemerintah kabupaten nggak bisa melepas begitu saja. Iya betul. Jadi
Kalau menurut Bapak nih, bagaimana kira-kira masa depan pasar Kartosuro sendiri ya? Karena kan memang untuk produk-produknya sendiri kan juga mungkin tidak sespesifik yang ada di pasar Klewer, kemudian pasar Kliwon itu kan ada produk spesifik yang ada di daerah mereka ya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nih perkembangan masa depan pasar-pasar di Kartosuro sendiri? Iya, ini perlu peran dari penggiat budaya ya. Penggiat budaya artinya memang ada penataan sih, iya, harus perlu penataan. Jadi mana yang daerah-daerah yang unik, jadi kompleks di pasar Kartosuro dibikin, mana daerah yang atau apa namanya tata ruang lah ya, tata ruang pasar sana yang menyajikan apa namanya jajan pasar, kemudian menyajikan barang-barang keramik, kemudian gerabah gitu. Saya sendiri itu seserang tidak terlalu, bahkan hampir dikatakan nggak pernah ya keluyuran sampai masuk di dalam pasar Kartosuro itu. Jadi bagaimana tata ruang yang di Kartosuro pun saya tidak begitu banyak tahu, tapi yang saya lihat memang perlu ada penataan seperti itu gitu. Ya, berarti memang peran pemerintah saat ini cukup besar ya Pak ya, untuk penataan ruang, kemudian membuat konsep pasar Kartosuro itu lebih jelas lagi. Kemudian mungkin ada event-event atau tradisi tertentu yang bisa dihidupkan kembali ya, kalau untuk agar masyarakat itu paham kalau nilai sejarah dari pasar Kartosuro itu tidak sekedar hanya sebuah pasar, tetapi ada kehidupan masyarakat madani di dalamnya, kemudian ada peran keraton dan peran masyarakat sekitar dalam sebuah perekonomian yang ada di pasar Kartosuro sendiri. Iya, perlu ada sekali lagi perlu penataan ulang. Bagaimana supaya menarik, seperti misalkan kita harus merekonstruksi ulang keraton gitu ya. Jadi tidak seperti yang kita lihat saat ini, keraton itu ditumbuhi semak belukar, ada ya makamnya ya kan. Ya kalau untuk rekonstruksi kita nggak mungkin lah, pemindahan makam itu ya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya beberapa lokasi memang perlu kita kembalikan ke posisi semula, meskipun tidak harus plek sama, karena tidak mendekati lah. Ya, betul. Ya, seperti ke topik kita selanjutnya nih terkait tentang nilai spiritual pasar masyarakat di Jawa kuno nggih Pak. Kan di situ juga ada pancawara pasar masyarakat Jawa kuno nggih, ada Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage, dan mungkin seperti saya pernah lihat atau baca di daerah mana ya, saya agak lupa. Itu ada pekan tertentu yang di situ ada pasar, kemudian ada jual beli dengan menggunakan kreweng ya Pak ya, yang dari tanah liat itu. Jadi pembeliannya menggunakan itu, masyarakat membeli jajanan pasar atau jajanan di Pracing ya. Ya, itu mungkin bisa juga dihidupkan seperti itu ya Pak. Sebenarnya itu hanya kreasi ya, bukan peninggalan sejarah. Karena dulu itu transaksi kita itu kan pakainya uang gabok atau uang kepeng. Uang kepeng itu seperti apa itu Pak? Koin gitu Pak? Koin tapi tengahnya bolong. Gobok. Iya. Uang gobok namanya ya, kepeng gobok. Yang bolong kotak itu Pak? Kotak ada yang bulat ada itu. Ya. Satu, yang kedua dengan barter. Okay. Kalau alat tukarnya itu dengan kreweng dan sebagainya, itu kreasi seni saja, kreasi budaya saja. Jadi ada istilahnya brand ya, ada brand bahwa itu pasar tradisional. Itu untuk menarik wisatawan saja. Jadi bukan peninggalannya ya. Bukan. Kalau kita mau modelnya kayak nguri-nguri kebudayaan era masa lampau, ya kita ciptakan uang kepeng sendiri, ya uang gabok sendiri lah, tiruan lah. Misalkan bisa juga pakai tanah liat itu boleh,
bikin dari perunggu boleh gitu kan, bikin dari perak boleh kan gitu. Jadi bukan dengan tanah liat. Jadi itu sebagai alat pembayaran nantinya juga bisa ditukarkan pada saat selesai transaksi gitu ya. Jadi untuk nguri-nguri aja dan nguri-nguri aja untuk menarik minat ya. Ya, daya tarik aja itu. Iya. Menarik itu, Pak. Jadi mungkin masyarakat terutama generasi Gen Z dan milenial itu bisa lebih tertarik kan kalau mereka sekarang lebih suka hal yang menarik kemudian dibuat konten kemudian jadi masyarakat di luar Sukoharjo jadi tahu oh ini toh ternyata ada tradisi yang unik nih di pasar Sukoharjo seperti itu atau pasar Kartosuro gitu nggih. Jangankan kok Gen Z Mbak. Taruhlah orang-orang tua kita yang sudah umur-umur taruh 60 ke atas. Tidak semuanya paham tentang sejarah budaya Surakarta sekitarnya. Gak paham mereka. Siapa yang tahu bahwa Slamet Riyadi itu dulu adalah sungai yang ditutup oleh Daendels pada saat membuat jalan jalur anyar Panarukan. Itu tutup karena sungai termasuk loh kenapa harus ditutup? Kenapa nggak bikin sendiri? Ya enggak, karena dulu sebelumnya adalah jalur sungai ini adalah jalur penghubung dari wilayah-wilayah pemukiman ke pusat-pusat keramaian. Oh gitu. Makanya Belanda atau VOC atau kolonial waktu itu dari Daendels sampai kemudian Belanda ketika membuat jalur rel kereta api 1870 itu nggak bisa meninggalkan wilayah keramaian. Makanya kan jalurnya ke timur ya kan, masuk kemudian ke timur melintasi Purwosari terus belok ke selatan itu ya, membelah itu kan. Nah itu jalur sungai itu. Itu nanti terus masuknya ke Kalilarangan masuk ke Bengawan Solo. Itu nggak ada yang paham Mbak, umur di atas saya umur 60 70 belum tentu kakek lihat tua-tua gitu berarti tahu belum tentu. Ternyata memang kita juga perlu ini ya Pak ya, melestarikan budaya dengan memberikan informasi yang seperti itu ya. Menarik sekali Pak terkait tentang pasar, kemudian nilai spiritual pasar juga gitu ya. Barangkali mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Anang nih selaku pemerhati budaya juga ya terkait tentang hal tersebut. Iya. Pertama perlu bagi kita itu mengetahui masa lampau. Masa lampau itu memang kebanyakan masyarakat mengatakan ngapain kita ngurusi masa lampau sementara masa depan aja kita belum tentu jelas kan gitu. Masa lampau itu kaca benggala, cerminan ya kan, pembangunan infrastruktur baik manusia maupun infrastruktur yang tanpa melihat kepada masa lampau ya akhirnya hanya akan berakhir dengan anti klimaks kan ya saya katakan tadi loh, pembangunan Waduk Gajah Mungkur dengan Pidekso di sebelah selatannya, apakah kedua tampungan air dari wilayah paling hulu di Gunung Gede Karangtengah itu sudah memenuhi kuota gitu loh ya dengan masa lampau ketika wilayah selatan ada cekungan Batur Nardo Danau Raksasa 331 juta meter kubik untuk yang sekarang ya kan. Apakah daya tampung Pidekso dengan Gajah Mungkur itu kalau digabungkan itu sudah mampu menampung aliran air yang begitu besar dari atas sesuai dengan kapasitas wilayah daya tampung Danau Raksasa 331. Apakah kalau di jumlah sama atau malah lebih kurang? Kalau sama malah lebih aman daripada kurang. Nah kalau kurang aliran air dari atas itu deras masuk Pidekso nggak mampu dibuang masuk ke Gajah Mungkur nggak mampu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya harus mengorbankan wilayah bawah
Daripada ditahan malah jebol. Semua malah kena ya. Alirannya itu kalau itu terjadi betul ya, naudzubillah, kita jangan sampai itu terjadi. Itu akan menggenangi dari Klaten, Solo sampai daerah Gresik. Sampai Gresik, Pak? Iya, jalurnya karena sana muaranya ke sana. Jadi Bengawan itu kan dari Solo keluar Semanggi, ya. Kalau dulu keluar Semanggi kan nanti ketemu dengan Bengawan Madiun di Ngawi, ya, di Ngawi. Kemudian di situ kemudian mengalir ke Cepu. Ini kan jalur suplai perdagangan ini, jalur ini. Iya. Memang kalau pusat perdagangan itu memang mendekati aliran sungai ya soalnya Pak ya. Transportasi. Wah, sebenarnya banyak sekali yang masih bisa kita bahas lagi nih Pak, karena sangat menarik ya. Barangkali mungkin di podcast selanjutnya nanti kita akan bahas lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas bincang-bincang yang sangat inspiratif dan bermanfaat ini. Terima kasih Bapak Anang. Sekian untuk podcast pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Febi selanjutnya. Terima kasih. Dengan saya Rizky Nur Aining Tias Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.